Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin, Tuhan yang maha sempurna, yang paling berhak untuk dipuji dan dipuja. Dipuja dengan hati dan amal, dipuji dengan lisan. Dipuja dengan hati, yaitu dengan mencintai Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maka kesempurnaannya kita akui dengan hati, dengan mencintai Allah dan mengagungkannya. Oleh karenanya ibadah adalah cinta kepada Allah. Itu ibadah. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala yang berpadu dengan penghinaan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Memuji Allah Azza wa Jalla dengan amal, terutama amal yang khusus untuk Allah, yang disebut dengan amal ibadah. Sehingga Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki. Allah sebutkan salatku dan seluruh ibadahku hanya untuk Allah. Jadi tidaklah kita mengerjakan salat, zakat, puasa Ramadan, haji, umrah dan ibadah mahdhah lainnya kecuali karena Allah. Itu cara kita memuji Allah Jalla wa'ala. Memuji dengan lisan. Allah adalah Rabb yang paling suka dan paling berhak dipuji. Makanya kita tidak boleh memuji manusia secara mutlak atau sering memuji. Yang berhak dipuji hanya Allah, karena Allah maha sempurna. Makhluk tidak sempurna. Makanya makhluk itu lebih layak didoakan, bukan dipuji. Makanya Nabi alaihissalam sampai mengingatkan sahabatnya yang suka memuji orang lain. Kata Nabi alaihissalam, laqad qata'tu 'unuqa sahibik. Kalau kamu suka memuji orang lain, kamu seperti membunuhnya. Maksudnya menghancurkan agamanya. Karena salah satu penghancur ikhlas suka dipuji. Ada 5 virus ikhlas. Dimana kalau 5 virus ini kita biarkan ada di dalam hati kita, maka selama itu kita akan sulit ikhlas. Kalau kita sudah jauh dari ikhlas dalam beramal, maka kita sulit menjadi hamba yang dicintai dan diridhai Allah Jalla wa'ala. Tentu kalau sudah kita jauh dari ridha Allah,
maka kita pun jauh dari akhir hayat yang indah, yaitu husnul khatimah. Apa 5 hal tadi? Yang pertama, riya, suka memperlihatkan kebaikan kepada orang lain. Kita tahu bahwa amal kebaikan asalnya disembunyikan, karena kita beramal untuk Allah, karena Allah, bukan karena manusia. Jadi tidak ada kepentingan kita memperlihatkan amal. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qudamah, boleh kita memperlihatkan amal kebaikan kalau tujuannya untuk memotivasi, li'ajil iqtida, untuk memotivasi. Tapi itu tidak boleh sering kita lakukan, karena asal amal kebaikan itu disembunyikan, karena kita beramal karena Allah. Yang kedua, sum'ah, suka menceritakan kebaikan. Kalau riya memperlihatkan, kalau sum'ah menceritakan. Dia cerita ke orang lain, saya sudah banyak bantu orang, saya sudah bangun masjid, saya sudah memberangkatkan orang umroh. Ini menghancur ikhlas. Yang ketiga, sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini penghancur ikhlas. Mengapa iblis tidak mau sujud, tidak mau beribadah, tidak mau sujud kepada Adam, dan itu perintah Allah Jalla wa'ala? Karena sombong. Aba wastakbar. Yang keempat, bangga diri, membanggakan kelebihan yang ada pada dirinya. Seorang muslim tidak boleh bangga dengan dunia, karena dunia tidak dibawa mati. Yang boleh kita banggakan, kalaupun kita harus bangga, apa yang akan kita bawa mati. Bangga dengan amal soleh, bangga dengan iman, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mudahkan kita menjadi hamba yang beriman, Allah mudahkan untuk selalu beramal soleh. Itu batasan kapan kita boleh bangga, kalau bangga. Tapi kebanggaan tersebut tidak merusak ikhlas. Kebanggaan yang merusak ikhlas adalah bangga dengan sesuatu yang tidak dibawa mati. Bangga sebagai orang kaya, bangga sebagai orang yang cantik, bangga sebagai orang yang pinter. Ini merusak ikhlas para jemaah. Kemudian, suka dipuji, hubbul madah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, penghancur ikhlas terbaik yaitu penyakit suka dipuji. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, tanda orang yang ikhlas di dalam dirinya, dia tidak pernah membedakan antara pujian dan hinaan orang lain. Bagi dia sama. Apakah dipuji atau dihina, dia tetap akan beramal, dia tetap akan berbuat baik. Nah, ini kaitannya dengan pujian, bahwa kita sebagai makhluk yang tidak sempurna, maka untuk membuat kita disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, membuat kita dimuliakan Allah, maka jangan menjadi orang yang mengidap penyakit suka dipuji. Seorang mukmin, dia lebih cenderung suka didoakan. Makanya kita dalam masalah doa, kalau kita bahas tentang fikih doa, ada larangan egois dalam doa. Dengan mengatakan Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, li, itu tidak boleh. Makanya Allah Jalla wa'ala, apabila kita sedang berdoa, maka ikut sertakan orang lain. Doakan juga orang tua, doakan pula anak-anak, keluarga, saudara, seluruh saudara muslim. Contohnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, Rabb kami, ampuni kami dan saudara kami. Ya.
Apa ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Kita terhadap orang lain jangan suka memuji, tapi mendoakan. Karena doa itu besar pengaruhnya terhadap kehidupan dunia akhirat seorang muslim. Allah tabaraka wa ta'ala sampai berkata, atau Nabi alaihissalam, la yurqadha ila du'a, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Yang bisa merubah takdir hanya doa, bukan pujian. Jadi kalau kita ingin saudara kita tetap baik, tidak berubah menjadi lebih buruk, doakan, bukan dipuji. Para jamaah, yang paling penting bagi seorang muslim, istiqomah. Dia bertahan dengan kebaikannya sampai akhir hayat. Apa yang membuat seorang istiqomah? Baik sampai dia meninggal dunia, doa. Justru dengan memuji dan banyak memuji, menyanjung saudara kita, orang lain, justru itu sangat merusak istiqomah. Ali Imran 102 mengingatkan kita, hal penting dalam hidup seorang muslim adalah istiqomah. Baik itu istiqomah hati dengan Allah berfirman, ittaqullah. Apa istiqomah hati? Takut kepada Allah. Kita tidak akan pernah bisa memiliki hati yang istiqomah sampai takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dari takut terus meningkat menjadi cinta, dan itu bertahan sampai akhir hayat. Sampai Allah katakan, jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kajian kita di majelis ilmu yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah Jalla wa ala ini, kita akan membahas tentang sifat ahli surga dan sifat ahli neraka. Perlu kita membahas itu karena kita semua ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Para jamaah sekalian, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami dan ketahui. Pertama, untuk apa kita hidup di dunia? Apa arti umur dan usia manusia? Untuk apa kita berada di dunia? Dan apa arti umur dan usia bagi manusia? Kenapa di sana, di akhirat, ada surga dan neraka? Kalau itu terjawab, dijelaskan, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau orang akhirnya masuk neraka, buat apa diciptakan? Karena Nabi alaihissalam mengatakan, setiap dari kalian sudah ditentukan takdirnya dan nasibnya, apakah akan menjadi penghuni neraka atau surga. Lalu muncul pertanyaan, kalau sudah ditentukan nasibnya di neraka, lalu buat apa dia diciptakan jadi manusia? Sia-sia. Itu pertanyaan karena bodoh, tidak mengerti tentang usia manusia. Allahu Rabbul Alamin pada beberapa ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tujuan hidup kita di dunia, menjelaskan, memaparkan makna usia dan umur manusia. Tujuan kita berada di dunia, sekaligus makna usia dan umur manusia, yaitu untuk mencintai Allah dan menaatinya.
Jadi kita di dunia ini, makanya kita mati, yang kita bawa cuma hati, tempat cinta kepada Allah. Lihat, untuk mencintai Allah, makanya yang kita bawa mati hati. Allahu Rabbul Alamin berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Para mufassir mengatakan hati yang bersih yaitu hati yang selama di dunia senantiasa mencintai Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, tujuan kita berada di dunia, dan itulah makna usia dan umur, adalah untuk menaati Allah. Menaati Allah Jalla wa'ala. Makanya taat itu amal. Makanya selalu orang dikatakan taat ketika dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, amal. Itulah sebabnya kenapa kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena batasan taat itu adalah Rasul. Kapan kita mengikuti Rasul, berarti kita taat kepada Allah. Dan kapan kita tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuknya, berarti kita tidak taat. Makanya para jemaah sekalian, amal yang diminta oleh Allah bukan sembarang amal. Amal yang Allah Jalla wa'ala minta, yang Allah perintahkan bukan sekedar amal, tapi amal yang merupakan bukti cinta. Ada hubungannya antara amal dengan hati. Lihat Ali Imran 31. Allah Jalla wa'ala berfirman, katakan, sampaikan kepada umatmu ya Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, buktikan dengan amal yang sesuai dengan contohmu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Makanya kalau kita meninggal dunia, kita bawa apa? Hati dan amal. Kata Nabi alaihissalam, ketika seorang meninggal dunia, lalu dia akan dimakamkan, yang akan mengiringinya 3, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Lalu setelah dia dimasukkan ke liang kubur, lalu ditutup makamnya, maka yang akan tetap bersamanya hanya amal, yang kembali ke rumahnya, harta dan keluarga. Berarti kita hidup ini untuk apa? Dari situ kita lihat yang akan kita bawa mati, itulah tujuan hidup kita di dunia. Mencintai Allah Jalla wa'ala dan menaatinya. Ini tujuan hidup. Dan Allah sebutkan itu dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr, dari umur manusia. Lalu Allah katakan kalian pasti rugi, menyesal kalian, artinya sia-sia umur kalian, dan akan ditanya. Secara khusus umur ditanya oleh Allah. Sampai kata Nabi alaihissalam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al al-arba'. Manusia nanti di akhirat tidak akan bisa melangkahkan 1 langkah kaki pun sampai ditanyakan 4 hal. Riwayat mengatakan 5. Kalaupun 5 diantaranya apa? Lihat umur. Dibedakan oleh Allah. An syababi fima abla wa an umrihi fima abna. Ditanya tentang masa mudanya. Bagaimana dia menghabiskan masa mudanya. Dihabiskan tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan usia dan umurnya. Kok padahal masa muda sama-sama umur. Di sini para jemaah. Surah Al-Asr di situ menjelaskan. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Iman maknanya mengenal Allah. Makanya iman itu bisa berarti ilmu atau amal. Ilmu atau amal. Dalam surah Al-Asr kata iman maknanya ilmu. Karena setelah itu disebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Berarti iman di sini artinya ilmu. Apa itu ilmu? Mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa yang akan selamat di akhirat, di dunia akhirat, yang hidupnya untuk mengenal dan mencintai Allah. Wa amilus shalihat,
dan beramal saleh. Lalu membuktikan cintanya kepada Allah dengan amal saleh. Lihat para jamaah surah Al-Mulk ayat 2. Di surah Al-Lisan Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwa amal adalah bukti cinta kepada Allah. Makanya tidak semua amal Allah inginkan. Tidak semua amal Allah inginkan. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik, bukan paling banyak amalnya. Kenapa yang Allah inginkan? Pertama dari amal kualitasnya dulu, yaitu amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah. Makanya amal soleh disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 bagian akhir, yaitu amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang beramal soleh, kalau kita merujuk kepada tafsir, amalan shawaban lima kana ahli nabi, yaitu amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak berbuat syirik. Jadi Allah janjikan kita surga dan bertemu Allah kalau selama hidup kita isi dengan dua, sesuai dengan tujuan hidup kita, mencintai Allah dan membuktikannya dengan amal, yaitu amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Makna umur dan usia manusia adalah untuk mengenal, mencintai, dan menaati Allah Rabbul Alamin. Makanya yang melahirkan pahala hanya dua itu. Hanya dua itu. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu buah cinta kepada Allah. Makanya kenapa kata ulama, kenapa kok kita susah ikhlas? Karena kita lebih mencintai dunia. Karena kita lebih mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai suami, mencintai harta. Tapi orang yang lebih mencintai Allah Jalla wa'ala, ikhlas. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah, kamu sembelih anakmu, dia laksanakan atau tidak? Hampir melaksanakan. Kenapa? Karena beliau ikhlas. Makanya Allah menjadikan dia panutan dalam hal tauhid dan ikhlas. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim itu adalah seorang panutan dalam hal ikhlas. Hanif, cenderung kepada tauhid, berpaling dari syirik. Tapi itu bukan tanpa sebab. Kenapa Nabi Ibrahim panutan dalam hal tauhid dan ikhlas? Karena beliau lebih mencintai siapa? Daripada? Nah ini dalil bahwa ikhlas itu buah cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau hati ini lebih sayang orang yang kita sayangi daripada Allah, kita akan mengalami kesulitan untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Gitu. Makanya kemaksiatan dan kedurhakaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, sebabnya adalah cinta kepada dunia. Sebabnya adalah cinta kepada dunia. Nah ini, pembahasan ini insya Allah sangat berhubungan dengan sifat ahli neraka dan surga. Sangat berhubungan. Makanya para jemaah sekalian, yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hidup ini adalah untuk mencintai dan menaati Allah Azza wa Jalla. Semua yang melahirkan pahala yang akan menjadi bekal akhirat yang dihasilkan oleh hati dan amal. Dihasilkan oleh hati dan amal. Amal yang bagaimana? Amal yang Allah cintai. Tidak semua amal. Buktinya apa? Amalan mubah. Apakah melahirkan pahala? Tidak. Kita makan, ada pahalanya? Tidak.
Kita tidur, ada pahalanya? Tidak. Olahraga, ada pahalanya? Nggak ada. Karena bukan amal yang Allah cintai. Gitu. Tapi kapan Allah Jalla wa'ala menjadikan olahraga kita, makan minum kita berpahala? Ketika kita mengamalkan amalan itu sesuai dengan apa yang Allah cintai. Yaitu apa? Kita melakukan semua itu dengan niat baik. Maka amal yang mubah menjadi amal yang Allah cintai. Menjadi amal yang Allah cintai. Tidur kita menjadi ibadah kalau didukung dengan niat-niat yang baik. Ya Allah, saya tidur sesuai kebutuhan sehingga saya tetap sehat, lalu sehat saya bisa untuk ibadah. Maka tidur kita beri pahala. Karena hal itu Allah cintai. Niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Perhatikan para jemaah, hidup kita adalah untuk mencintai dan menaati Allah. Makanya kita tidak boleh menyembah Rasul, memuji Rasul secara berlebihan. Karena ujung dari mengikuti Rasul adalah agar hati ini semakin mencintai Allah. Makanya para jemaah, kenapa kita susah mencintai Allah? Karena kehidupan kita sehari-hari jauh dari contoh Rasulullah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kenapa kita disuruh mengikuti Rasul? Karena seorang muslim semakin mengikuti Rasul akan semakin jatuh cinta kepada Allah. Kita wudu seperti wudu Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan? Baca bismillah, kemudian berkumur seperti Nabi dengan tangan satu, tangan kanan, persis seperti wudu Nabi. Wallahi wudu Nabi akan berimbas kepada hati yang semakin cinta Allah. Kita doa, mau makan, Nabi doanya bagaimana sih? Allahumma barik lana. Oh bukan, bismillah. Oh iya, oh itu ya. Wallahi kalau kita membaca doa sebelum makan seperti doa Nabi, hanya baca bismillah, berefek kepada hati. Hati akan semakin tenang dan cinta Allah. Tapi ketika doa yang kata ulama, ini tidak ada contohnya seperti Allahumma barik lana fi ma razaqtana, tidak ada contoh Nabi. Maka doa itu tidak akan berimplikasi ke hati. Seperti itu penjelasan detailnya para ulama. Setiap amal, baik itu amalan hati, lisan, dan anggota tubuh, apabila sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka dampaknya kepada hati yang akan semakin cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Semua, sholat terutama sholat. Kenapa kok kita sampai detik ini, sampai usia sekarang ini, kok masih berorientasi kepada dunia, lebih kuat dunianya? Kok jarang saya ingat mati, ingat akhirat? Karena sholat kita jauh dari tuntunan Nabi. Dari mana kita tahu sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi? Banyak sholat kita tapi tidak khusyuk. Padahal sholat Nabi itu khusyuk. Lihat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat Nabi khusyuk. Kita seringkali mengerjakan sholat, tapi hati kita tidak bersama Allah. Tidak mengikuti, tidak memperhatikan apa yang sedang kita baca dan apa yang sedang kita kerjakan. Hati kita sedang memikirkan banyak hal-hal yang bersifat duniawi. Bagaimana tambah umur, tambah cinta kepada Allah? Salat kita banyak yang tidak khusyuk. Mengapa sahabat Rasulullah SAW hati mereka adalah hati yang cinta kepada Allah? Karena yang paling mereka jaga selama mereka hidup, sholat. Mereka selalu berupaya sholat mereka khusyuk, diarahkan hati kepada Allah Jalla wa'ala. Selalu diarahkan hati kepada Allah. Dia pasrah. Makanya setiap dari sahabat Rasulullah SAW, sampai bayangkan
seorang yang bernama Sofia. Setiap sholat dia selalu arahkan hatinya ke Allah. Sampai begitu menikmati sholat, sampai beliau tidak mau berhenti dari sholat. Karena menikmati lezatnya sholat. Sampai kalau dia capek, dia ikat dari satu tiang ke tiang lain tali, lalu beliau bergelantung, menyenderkan badannya ke tali. Lalu Rasul melihat ada seorang wanita menyenderkan tubuhnya ke tali. Kata Rasulullah, ya Aisyah, itu siapa? Itu Sofia. Bilang sama Sofia, hentikan. Bukan begitu caranya mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah. Kalau lelah, istirahat. Apalagi sholat, itu bukan sholat fardu tapi sholat sunnah. Pernahkah Anda mendengar hadis Nabi alaihissalam? Saya ini mengobati rasa rindu saya kepada Allah melalui sholat. Apakah Nabi bahagia kalau bersama keluarga Aisyah, Fatimah? Bahagia. Tapi lebih bahagia beliau hatinya. Lebih sejuk hati beliau, salawatu rabbi wa salamu alaih, ketika bercengkerama dengan Allah, bermunajat kepada Allah melalui salat. Apa kata Nabi alaihissalam? Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Yang paling aku sukai di dunia ini dua, wanita solehah dan parfum. Tapi yang paling membahagiakan hatiku adalah sholat. Bagaimana Rasulullah SAW selalu berkata, ya Bilal, obati rasa rinduku kepada Allah melalui sholat. Obati rasa rinduku kepada Allah melalui sholat. Mana kita yang rindu Allah? Pernahkah kita rindu kepada Allah? Pernahkah kita menangis? Rindu bertemu Allah Jalla wa'ala. Ingat, kita lahir tidak bersama siapapun. Jadi nggak ada yang kita cintai. Kita lahir bersama fitrah. Potensi untuk mencintai Allah. Fitrah itu chip, yaitu potensi mencintai Allah. Namanya fitrah. Karena Allah di saat kita di rahim berkata, alastu birabbikum, kamu siap tidak mencintai dan setia kepadaku? Siap ya Allah. Siap? Kalau kamu lahir ke dunia berarti kamu siap untuk cinta dan setia. Siap ya Allah. Mana? Apakah kita kenal bapak ibu kita, langsung cinta kepada mereka? Para jemaah. Seorang penyair berkata, ya, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Kam manzilni alaful fata wa hanidu abada li awal manzil. Silahkan. Ketika kamu merantau, kita ini sedang di tempat perantauan. Kita sedang merantau sekarang ini. Dan kita akan kembali ke halaman kita, itu surga insyaallah. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silakan kamu, setelah kamu merantau, kamu mulai mengenal orang tua lalu mencintai mereka. Oh ini ibu saya, oh ini bapak saya. Lalu mengenal saudara, lalu mulai mencintai saudara, adik, kakak. Setelah besar kita berjodoh, lalu mulai mencintai pasangan. Setelah itu punya anak, lalu mulai mencintai anak, menyayangi mereka. Silahkan. Tapi ingat, mal hubbu illa bil hawwali. Cinta sejati itu kepada kekasih pertama. Siapa kekasih pertama kita? Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, kekasih yang tidak pernah berubah Allah. Kekasih yang pasang surut rasa cintanya itu manusia. Anak sekalipun sayang, tapi bisa pasang surut rasa sayangnya kepada orang tua. Tapi Allah Rabbul Alamin huwar Rahman, huwar Rahim, tidak pernah berubah. Allah Jalla wa'ala selalu sayang kepada kita. Bahkan Nabi alaihissalam mengatakan, begitu sayang Allah kepada hambanya, sampai Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Allahu arham bi ibadi min hadi bi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Allah tidak pernah menginginkan kita sengsara. Kalau hidup kita sengsara karena dosa kita. Kalau banyak persoalan dalam hidup itu karena dosa kita. Jangan menyalahkan Allah Jalla wa'ala. Allah itu menakdirkan takdir, walaupun katanya buruk, dengan rahmat para jemaah. Selama kita beriman. Kalau Allah kita dikasih sakit oleh Allah,
Sakit kita yang menderita itu, menimbulkan penderitaan, Allah jadikan sebagai penghapus dosa kok. Sakit seorang mukmin walaupun menyakitkan, menimbulkan penderitaan, Allah kasih pahala kok. Semakin berat penderitaan, lalu kita hadapi dengan sabar, semakin besar pahala yang Allah kasih. Para jamaah, kita belum tentu kembali kepada Allah dengan bawa pahala sholat. Kita belum tentu kembali kepada Allah membawa pahala puasa. Memangnya kita ikhlas? Memangnya sholat kita khusyuk? Wallahi kita kembali kepada Allah bisa jadi, bisa dipastikan pahala yang kita bawa dari hasil sabar kita dalam menghadapi musibah. Makanya kata ulama, laulal masaib la warta minal fa'il. Kalau bukan karena kita sabar dalam menghadapi musibah, nggak tahu kita pulang apakah bawa bekal akhirat atau tidak. Jadi bekal akhirat kita lebih banyak dari sabar dalam menghadapi musibah. Lihat, itulah. Begitu sayangnya Allah, sampai musibah Allah jadikan sebagai ladang pahala, penghapus dosa, dan Allah angkat derajat kita, para jamaah sekalian. Hidup ini nikmat kalau kita mengenal dan mencintai Allah Jalla wa'ala. Dan amal itu bukti cinta. Makanya selama kita hidup, kita tidak boleh berhenti. Berhenti apa? Berhenti dari amal yang paling Allah cintai, salat. Tidak boleh, tidak ada orang pensiun dari salat. Selama hayat masih di kandung badan, selama itu diwajib salat. Kata Nabi, kata Allah Jalla wa'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buktikan cintamu kepada Allah dengan salat sampai ajal menjemputmu. Hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah hidup kita. Lalu seorang penyair berkata, kam manzili aliful fata ya aliful fata wa hanidu abada wal manzil. Perantau boleh sukses. Boleh sukses di tempat perantauannya, boleh dia sukses. Tapi kalau dia masih merasa bahwa dia itu bukan asli, dia bukan penduduk, bukan orang yang akan mukim selamanya, hatinya selalu merasa bahwa dia bukan orang asli kampung dunia, dia sadar bahwa dia merantau di dunia, asli dia, jiwa dia selalu memiliki jiwa sebagai orang kampung akhirat. Maka orang yang jiwanya sebagai perantau, dia akan selalu ingat kampung halaman. Apakah seorang yang merantau, lalu dia sukses, punya seorang milioner misalnya, gak ada rasa kangen sama pulang sama kampung halaman? Tidak. Makanya seorang yang sadar bahwa kita adalah asli kampung akhirat, asli kampung surga, karena bapak kita Adam dan Hawa itu dari surga. Maka setiap kali dia mendapatkan uang, dia dikasih keluarga, dikasih anak, ingat ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi sebab saya pulang kampung sukses. Mudah-mudahan suami saya, suami yang bisa bergandengan tangan bersama saya pulang ke kampung. Makanya kita disuruh mencari pasangan yang soleh, soleha. Anak pun gak ada, Allah perintah kita minta, disuruh minta oleh Allah, minta anak, gak ada. Tidak ada satu perintah dari Allah, kita disuruh minta keturunan, gak ada. Tapi kalau kita perhatikan ada 7 ayat Al-Quranul Karim, Allah perintahkan kita minta keturunan, selalu bunyinya apa? Berilah kami keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni wa bani an na'budal asnam. Semuanya minta keturunan yang baik. Kenapa keturunan yang baik yang kita minta? Supaya kita bersama anak-anak kita kembali ke kampung halaman dalam keadaan sukses, membawa iman dan amal soleh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal kedua adalah seorang ketika ingin tahu nasibnya di akhirat, kita bisa mengetahuinya
sewaktu masih hidup. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, seorang bisa mengetahui, mendapatkan bocoran tentang nasibnya di akhirat ketika dia bisa mengetahui apa yang ada di dunia. Yaitu yang disebutkan oleh para ulama, di dunia ada surga. Barang siapa yang belum pernah menikmati dan memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Jadi, yang akan mengantarkan kita kepada surga akhirat, yaitu keberadaan kita di surga dunia. Apa itu surga dunia? Cinta Allah dan taat kepada Allah. Segala yang dicintai Allah, segala yang dicintai Allah Jalla wa'ala, segala hal yang merupakan ungkapan untuk meluapkan rasa cinta, pasti nikmat. Wallahi pasti nikmat. Dan bersinggungan dengan hati. Sekarang saya tanya, ada yang bosan sama Al-Quran? Kenapa tidak ada orang bosan sama Al-Quran? Yang bisa jawab, silakan, boleh pulang duluan. Kenapa dari dulu 14 abad lebih Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi tidak ada yang namanya orang bosan sama Al-Quran, padahal suratnya itu aja. Kenapa? Kenapa tidak ada yang bosan sama Al-Quran? Karena Al-Quran surat cinta Allah. Ada nggak orang bosan sama lagu? Ada lagu 60, tahun 60-an, laku sampai sekarang? Semua orang, ya saya suka, ada yang bilang nggak suka. Tapi Al-Quran, ada nggak yang berani? Saya nggak suka Al-Quran. Karena surat cinta Allah Jalla wa'ala. Mana yang lebih nikmat? Ke Mekah Madinah dengan segala keterbatasan, dengan pergi ke Eropa, lebih nikmat mana? Kenapa lebih nikmat ke Mekah Madinah? Walaupun panasnya, Allahu Akbar, panasnya. Saya biasa ini Mekah Madinah masih panas. Terakhir dapat laporan Madinah 40 derajat Celcius. Tapi ada orang bosan, kapok. Ibu pergi ke Eropa, lagi musim semi, indah sekali. Tapi pulang, mendarat ke airport, Bandar Soekarno-Hatta, yang dari Eropa sama dari Mekah Madinah, lebih terkesan mana? Ayo jujur, jangan bohong. Padahal di Mekahnya makanannya nggak enak. Ini bicara makanannya nggak enak, hotelnya nggak cocok. Tapi pada saat kita mendarat, yang lebih berkesan di hati kepulangan kita dari Eropa atau dari Mekah Madinah? Kenapa? Kenapa? Karena Mekah Madinah tempat yang Allah cintai. Beda kalau kita sudah pindah ke Jeddah, tanah haram, kita lewatin Mekah, masuk ke Jeddah, suasananya beda. Ada batasan haram di situ. Tapi kalau sudah ke Jeddah, udah kayak Jakarta ini. Iya aja. Kenapa? Karena di Jeddah sama dengan yang lain, tidak ada cinta Allah di situ. Dia menjadi dicintai Allah ketika Jeddah menjadi tempat ibadah. Tapi Mekah, Madinah, tanahnya Allah cintai. Makanya orang yang berbuat dosa di Mekah, Allah lipat gandakan dosanya. Orang yang berbuat dosa di Madinah, Allah lipat gandakan. Sebagaimana orang berbuat baik di Mekah, Madinah, Allah lipat gandakan pahalanya. Karena dia melecehkan kehormatan Allah Jalla wa'ala. Ini tempat yang Allah cintai. Makanya orang kafir gak bisa masuk. Karena dia benci sama Allah, dia dengan hatinya. Makanya coba pakai logika. Kenapa kok ini sama-sama bumi Allah, Jeddah, Mekah? Kalau orang kafir gak boleh masuk? Kan hamba Allah juga. Karena dia tidak mencintai Allah, ditolak oleh Allah. Pernah gak ibu teliti kayak gitu? Mikir gitu, kenapa ya orang kafir gak boleh ya? Misalnya Presiden Amerika, boleh dong saya mau lihat Mekah, Ka'bah gimana? Misalnya Presiden Israel, Perdana Menteri Israel, misalnya, kan dia raja tuh, nggak ada yang bisa bunuh dia, ya? Kenapa nggak boleh?
Karena mereka orang yang tidak punya hati kepada Allah. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia pejabat, ketika dia tidak memberikan hatinya kepada Allah dengan kekuatan cinta, tidak Allah terima di rumahnya. Tapi ketika kita cinta Allah dengan iman, lalu masuk, kok suasananya beda. Padahal panas, kotor, berantakan, tapi kok nikmat. Walaupun sekarang lebih rapi, ya, tapi zaman dulu, zaman Mekah masih ada pasar seng, ya, masih berantakan. Tapi tetap dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, nikmat rasanya. Baik, para jemaah, kata ulama, kalau kita mau mengetahui nasib kita di akhirat, apakah di surga atau neraka, lihat hati kita, lihat amal kita. Kalau kita sudah mencintai Allah Jalla wa'ala, dan kalau amal kita sudah berwarna taat, maka insya Allah yang memisahkan antara kita dengan surga dan Allah hanya kematian. Wallahi, orang yang beriman dan amal saleh dirindukan oleh surga. Contoh misalnya laki-laki soleh. Laki-laki soleh yang beriman dan amal soleh. Laki-laki soleh ya, bukan hanya namanya soleh. Laki-laki soleh yang beriman dan selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bidadari rindu kepada laki-laki itu. Kata Nabi alaihissalam, ketika dia punya istri, istrinya sering menyakiti dia, lalu bidadari berkata dari surga, "Hei, jangan kamu sakiti calon suamiku." Demikian pula wanita solehah. Ketika ada wanita soleh yang beriman dan beramal soleh, lalu didolimi oleh suaminya, Allah ancam suaminya dengan neraka. Allah marah itu. Karena istri itu amanat. Kata Allah Jalla wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Hei para suami, kamu janji untuk menjaga istrimu. Yang membuatmu boleh dan tinggal bersama halal. Aku bukan bapaknya. Kalau kamu KDRT sama dia, kamu urusan sama aku, kata Allah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kamu telah bersumpah. Makanya ketika seorang laki-laki telah mengatakan saya terima nikahnya, berarti dia janji sama Allah, bukan sama bapaknya, mertua bukan. Makanya para jemaah sekalian, suami yang KDRT azabnya luar biasa. Kenapa? Karena ini urusan dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi kembali lagi, ketika kita ingin mengetahui bagaimana nasib kita di akhirat, lihat hati dan amal kita. Hati seperti hati penghuni surga, amal seperti amalan penghuni surga. Hati seperti hati penghuni surga, sebagaimana Allah katakan apa? Wa naza'na ma fi suduri min ghil. Di mana hati penghuni surga adalah hati yang bersih dari segala penyakit hati. Maka di dunia pun begitu. Kalau hati kita bersih dari segala kotoran hati, penyakit hati, maka hati kita sudah sama dengan hati penghuni surga. Bagaimana caranya hati dibersih? Sebelum kita ke surga, Allah sudah jadikan hati kita seperti hati penghuni surga. Pertama, bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada yang paling membersihkan hati daripada tauhid dan ikhlas. Kata Nabi alaihissalam, ada 3 pembersih hati terbaik. Di antaranya kata Nabi alaihissalam, ikhlasul amali lillah, ikhlas dalam beramal. Bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian pembersih hati, di mana hati akan selalu Allah bersihkan, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita mengikuti Rasul, Allah akan semakin mencintai kita dan menghapus hati kita dari segala kotoran dosa. Mengikuti Rasul itu membersihkan hati, yang membuat kita akan memiliki hati yang sama dengan
hati penghuni surga. Kemudian yang ketiga, bagaimana hati kita bersih? Hati kita jernih seperti hatinya penghuni surga. Menjadi orang yang pemaaf. Menjadi orang yang pemaaf, tidak pernah menyimpan dendam. Tidak pernah menyimpan amarah, tidak pernah. Para jemaah, ada seorang sahabat Rasulullah. Kata Nabi alaihissalam, akan masuk dari pintu ini seorang yang akan menjadi calon penghuni surga. Sahabat mengira ini Abu Bakar ini atau Umar, ternyata bukan. Dan mereka tidak mengenal orang itu. Dan Nabi berturut-turut mengatakan akan masuk melalui pintu ini seorang yang akan menjadi calon penghuni surga. Dan mereka kaget, ternyata orangnya sama dan mereka tidak kenal. Tidak terkenal sebagai orang yang dermawan, tidak terkenal sebagai orang yang rajin ibadah. Kok dikabar kalau Nabi akan menjadi calon penghuni surga. Akhirnya apa? Akhirnya ada seorang sahabat menyelidiki. Apa amal dia? Kok sampai Nabi mengabarkan bahwa dia akan menjadi calon penghuni surga? Setelah diselidiki selama 3 hari, dia tidak mendapati amalan istimewa dari orang ini. Dia perhatikan sholatnya biasa saja, tahajud nggak pernah, witir juga, puasa sunnah nggak pernah, dzikir, baca Quran biasa saja. Dia nyerah, dia tidak mendapati amalan istimewa dari orang itu. Lalu dia akhirnya setelah dia pamit, dia bilang, maaf, saya terus terang bermalam di rumah Anda 3 malam. Tujuan saya ingin ngorek, ingin mencari tahu apa yang menyebabkan Rasul mengabarkan engkau akan masuk surga. Tapi saya selama 3 hari 3 malam tidak menemukan amalan istimewa. Mohon maaf, saya tidak akan pulang sampai saya dapat amalan yang menjadikan engkau menjadi calon penghuni surga. Lalu dia bilang apa? Justru saya bingung, kata dia. Memang betul Rasul mengabarkan saya akan penghuni surga. Betul, Rasul tidak pernah salah. Lalu orang ini bilang, saya malah bingung, amalan apa ya? Kan Anda lihat sendiri, saya sholat nggak rajin, biasa aja. Puasa sunnah enggak, sedekah enggak, biasa aja. Nah ini dalil para jemaah, bahwa orang yang ikhlas, dia tidak pernah ingat kebaikannya. Dia lebih ingat kejelekan dan keburukannya, itu ikhlas. Dia lupa, dia nggak tahu, dia berbuat apa-apa. Saya malah nggak tahu. Yang kedua adalah apa? Dipaksa oleh Abdullah bin Amr bin As. Pokoknya saya tidak akan pulang sampai saya tahu apa sebab Anda dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan menjadi penghuni surga. Supaya saya tidak mengecewakan, mudah-mudahan tidak salah. Saya itu punya kebiasaan yang mungkin jarang orang lakukan. Apa itu? Begini, saya sebelum tidur, saya selalu menginventaris, mengingat-ingat, hari ini dari pagi siapa yang pernah menyakiti saya? Siapa yang mengecewakan saya? Fulan. Sampai mau tidur. Fulan. Lihat apa kata dia lakukan? Ya Allah, orang-orang yang menyakiti saya hari ini saya maafkan. Per hari. Jadi ya Allah, jangan biarkan aku tidur sementara hatiku masih menyimpan amarah. Jangan biarkan ya Allah aku tidur dan hatiku dalam keadaan menyimpan amarah, kebencian, dendam. Aku tidak rela ya Allah. Aku ingin surgamu ya Allah. Bilang begitu bahasanya. Padahal dia tidak sholat tahajud seperti sahabat yang lain, sedekahnya tidak kuat, biasa aja, puasa sunnahnya juga biasa. Tapi dia selalu bilang sebelum tidur, ya Allah, aku tidak rela, aku tidur membawa hati yang dendam, marah terhadap seorang. Aku ingin surgamu ya Allah. Aku ingin masuk dengan hati yang bersih dari dendam dan marah. Allah kabulkan para jemaah. Jadilah diri kita orang yang memiliki hati seperti hati penghuni surga. Tidak punya dendam. Mudah memaafkan kesalahan orang. Sebesar apapun kesalahannya, sebanyak apapun kezalimannya. Maafkan.
Dan ingat, memaafkan itu lebih dicintai Allah. Lebih besar pahalanya daripada melampiaskan dendam. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Terus amal. Amal kita harus seperti amal penghuni surga. Amal yang bernuansa dzikir. Amal yang bernuansa dzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Nabi alaihissalam, nanti di akhirat penghuni surga disuruh naik derajatnya sesuai dengan banyaknya ayat yang dia baca. Kata Nabi alaihissalam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi kama kunta turatil fid dunya. Naiklah kamu derajat kamu di surga terus sesuai dengan banyaknya ayat yang kamu baca selama di dunia. Padahal para jamaah, membaca Al-Quran itu ibadah hanya di dunia. Kalau di akhirat bukan ibadah lagi. Nggak perlu lagi kita baca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin alif lam mim dzalikal kitab, itu ada pahalanya, nggak ada pahala. Membaca Quran ibadah hanya di dunia. Tapi kenapa di akhirat disuruh baca? Disuruh baca kenapa? Karena membaca Quran, membaca Al-Quranul Karim, dikatakan para ulama adalah nafasnya penghuni surga. Zikir nafasnya, jadi zikirnya subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Napasnya penghuni surga itu zikir. Baca Quran penghuni surga itu zikir. Itu napasnya mereka. Napas penghuni surga zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula amal. Amal di dunia yang sama dengan amal penghuni surga adalah amal yang bernuansa zikir. Itu amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bilang apa? Apa itu amal yang bernuansa zikir? Perhatikan. Amal yang bernuansa zikir secara umum, amal yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya dua. Amal yang sesuai zikir, yaitu amal sesuai dengan contoh Rasul. Kenapa? Penjelasannya dua. Yang pertama, karena amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW akan membuat hati semakin jatuh cinta. Satu. Yang kedua, amal yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membersihkan hati. Apa kata Allah? Kamu kalau beramal, amal yang mensucikan jiwa. Apa kata Allah? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang berinfak tapi infaknya membersihkan jiwa. Bagaimana sedekah yang membersihkan jiwa? Yang ikhlas, caranya benar, tidak menghina orang yang menerima infak dan sedekah kita, tidak diungkit-ungkit kebaikan kita, manna wala adza. Semua amal yang kita kerjakan, kalau ingin seperti amal di surga, adalah amal yang mensucikan hati dan amal yang menambah rasa cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Pembahasan berikutnya adalah sifat penghuni surga dan neraka. Sifat penghuni surga dan neraka, kata ulama, ada dua. Ada sifat penghuni surga di dunia, dan ada sifat penghuni surga di akhirat. Ada sifat penghuni neraka di dunia, dan ada sifat penghuni neraka di akhirat. Masing-masing punya sifat. Yang dimaksud dengan sifat penghuni surga di dunia, karakter, amal. Sifat penghuni surga di akhirat, fisik. Bagaimana fisiknya? Makanya kata Nabi alaihissalam, fisiknya wanita soleha di akhirat jauh lebih sempurna daripada bidadari. Allah buat wanita soleha di akhirat, di surga, lebih wangi daripada bidadari. Allah buat wanita soleha di surga lebih bersinar daripada bidadari. Lihat bagaimana Allah muliakan wanita dunia yang soleh. Beda para jamaah. Makanya kata ulama, ada sifat penghuni surga di dunia, ada sifat penghuni surga di akhirat.
Dan ada sifat penghuni neraka di dunia, dan ada sifat penghuni neraka di akhirat. Baik. Sekarang kita bahas sifat penghuni surga di dunia. Setelah menelusuri dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan tujuannya kita ingin mengetahui sifat penghuni surga di dunia supaya kita termotivasi. Belum meninggal dunia, belum masuk ke dalam surga, sifat kita sudah seperti sifat penghuni surga. Maka insya Allah dekat kita di surga. Jauhi sifat penghuni neraka. Jadikan diri kita memiliki karakter dan sifat penghuni surga. Yang pertama, istinabul wuqufi kabairidz dzunub, berupaya menghindari dosa besar. Makanya silahkan dipelajari, diketahui dosa-dosa besar dalam Islam itu apa saja. Jauh dari syirik, jauh dari zina, jauh dari riba, jauh dari segala macam yang riba atau segala macam yang termasuk dosa besar. Sifat penghuni surga di dunia jauh dari dosa besar. Dan kalaupun dia berbuat dosa besar, telah melakukan dosa besar, dia segera bertaubat pada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hilm, lembut. Orangnya lembut, tidak keras, tidak kasar. Mari kita berkaca. Mari kita berkaca, saya orangnya keras atau tidak. Jangan karena orang, tapi berusaha ingin kembali kepada Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembut. Kemudian apa lagi? Al-afu, pemaaf. Sifat calon penghuni surga, pemaaf. Tadi, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, tidak pernah menyimpan amarah, kebencian, dendam. Ada mungkin marah, kesel sepintas, tapi dia buang. Dia bukan memaafkan, bukan karena orang itu, tapi karena ingin kembali ke surga. Karena dia ingin menjadi penghuni surga. Karena bisa jadi saya masuk surga bukan karena sholat saya, bukan karena puasa saya, tapi karena saya waktu di dunia suka memaafkan kesalahan orang lain. Para jamaah, jangan suka meremehkan kebaikan kecil apapun. Kita tidak tahu amal mana yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi karena kita waktu di dunia suka memaafkan orang lain. Kemudian kadbul ghaid, suka menahan emosi, terutama dalam urusan dunia. Hal-hal yang bersifat dunia kita marah, astagfirullahaladzim, segera istighfar. Apapun yang sifatnya duniawi yang bikin kita marah, segera istighfar. Orang yang mudah marah hanya karena urusan dunia, maka sifatnya tidak seperti sifat penghuni surga. Dia marah hanya karena urusan agama. Dia marah hanya karena urusan akhirat. Kemudian sifat penghuni surga di dunia selalu khusyuk dalam salat. Nah, ibu-ibu di sini sudah punya sifat penghuni surga belum? Berapa persen dari 100% salat kita yang khusyuk? Khusyuk dalam salat dan mengerjakannya pada waktunya. Iqamatuha fi waqtiha. Sifat penghuni surga selalu berusaha khusyuk dalam salat dan mengerjakannya pada waktunya. Kemudian berikutnya, selalu bermusyawarah, berkonsultasi. Dia tidak gegabah dalam mengambil putusan, selalu berkonsultasi, bermusyawarah, berkomunikasi. Nah ini ciri-ciri penghuni surga, sifatnya komunikatif, konsultatif. Dia selalu konsultasi dia. Dalam urusan dunia dia tanya supaya tidak tidak hancur dunianya, dia tanya. Mau nikah, mau buka usaha, dalam urusan agama juga dia tanya. Para jemaah sekalian, kata ulama, orang yang jauh dari penyesalan yang mendalam di hidupnya, yang selama hidupnya selalu dijaga dua hal, di mana insya Allah dia akan selalu diberi taufik oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kalaupun terjadi hal yang tidak sesuai keinginan, dia tidak begitu menyesal. Kapan?
Pertama, dia selalu konsultasi. Tidak terburu-buru mengambil keputusan. Yang kedua, selalu beristikharah. Seorang yang tidak akan mengalami penyesalan yang mendalam ketika hidupnya selalu diisi dengan dua, konsultasi dan istikharah kepada Allah Jalla wa'ala. Konsultasi kepada orang yang berpengalaman, orang yang takut kepada Allah, dan istikharah kepada Allah Jalla wa'ala. Ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Tidak akan pernah ada hal yang merugikan ketika dia selalu konsultasi, dan tidak akan ada penyesalan selama dia selalu beristikharah kepada Allah Rabbul Alamin. Apalagi sifat penghuni surga suka berinfak, nggak pelit dia. Tidak pelit. Bayangkan orang yang pelit, dia jauh dari surga. Wallahi, terutama wanita. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya Asma, kamu adalah wanita yang suka berinfak. Kamu dekat dari surga, ya Asma. Kita tahu penghuni terbesar neraka adalah wanita. Maka wanita yang suka berinfak, Allah jauhkan dari neraka, Allah dekatkan kepada surga. Kalau bisa, suka berinfak bila perlu suami dan anak tidak tahu. Rahasiakan. Ya. Rahasiakan. Tapi uangnya uang sendiri. Kemudian berikutnya, asy-syuja'atu wasyiddatu fi muwajid dzalm. Tegas dan berani dalam melawan kezaliman. Nah, ini sifat penghuni surga ini. Tegas dan berani dalam melawan kezaliman, bentuknya apapun. Semua bentuk kezaliman dia tidak mundur, dia lawan dia. Tidak pernah takut, tidak pernah gentar menghadapi kezaliman. Nah, itu beberapa sifat penghuni surga di dunia. Diingat ya, supaya kita bisa punya sifat itu. Sekarang sifat penghuni surga di akhirat. Ya. Berarti kalau dikatakan sifat penghuni surga di akhirat, yaitu sifat fisik. Ya, sifat fisik saya kira nggak perlu dibahas, nanti dibaca sendirilah, dicari di Google, dicari di buku-buku. Karena kita ingin bahas lebih sifat penghuni surga dan penghuni neraka di dunia. Kalau di akhirat nggak perlulah kita bahas, apalagi fisik kan. Baik, kita berikutnya. Berarti sifat penghuni neraka di dunia. Kita tahu supaya kita bisa menghindarinya. Yang pertama, tidak pernah rindu akhirat. Ada mudhaf wal himba lil akhirah. Dia nggak pernah rindu akhirat. Nggak pernah ingat mati. Nggak pernah rindu akhirat. Nggak pernah rindu Allah. Sifat penghuni neraka itu yang ada di otaknya, di hatinya, duit, duit, duit. Nggak pernah rindu Allah. Nggak pernah ingat mati, nggak pernah rindu surga, nggak pernah. Minimal ingat mati nggak pernah. Dia di kuburan, dia lihat takziah, dia ngantar orang, coba lihat aja, lihat. Oh, dia mati dia. Nggak ada, ya Allah, dia hari ini meninggal saya. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Kalau ada orang meninggal, itu sudah pelajaran. Pelajaran buat siapa? Buat kita. Berarti kita harus memperbaiki apa? Hati dan amal. Karena yang dibawa mati oleh orang itu apa? Hati dan amalnya. Nah, saya masih hidup. Para jemaah, Allah ingatkan, ketika kita tidur, berarti kita diwafatkan oleh Allah. Karena wafat itu ada dua, ada wafat besar dan wafat kecil. Wafat besar artinya dipisahkan ruh dan jasad kita secara total. Wafat kecil artinya dipisahkan antara jasad dan ruh kita, tapi masih ada koneksi, namanya tidur. Dan setiap kali tidur, ruh kita diambil. Dan berpotensi tidak Allah kembalikan. Artinya, lanjut pindah alam. Baik tidur malam maupun tidur siang. Berarti jangan tidur.
Mau akal-akalan sama Allah. La haula wala. Nggak tidur mati. Setiap kita tidur, ruh kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya jelaskan dalam buku saya Ensiklopedia Doa di Amal Semalam, bagaimana Nabi alaihissalam mengajarkan kita doa setelah bangun tidur. Apa? Ya Allah, segala puji. Bukan doa yang sering ibu hafal, bukan. Ada doa yang Nabi ajarkan, di mana di situ Allahu Jalla wa Ala, ya, melalui hadis Nabi dan doa yang Nabi ajarkan, alhamdulilladzi radda aliyya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Ya. Kemudian apa? Dikembalikan untuk apa? Dikembalikan untuk memperbaiki diri. Jadi Allah Jalla wa'ala, kata Nabi, mengembalikan roh kita ke jasad. Artinya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati dan amal. Sampai kapan? Sampai kita tidur lagi. Jadi kita misal bangun pagi. Berarti dari bangun pagi sampai kita tidur siang. Kalau tidur siang berarti sampai tidur malam. Berarti itu waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hati dan amal. Setiap hari seperti itu para jemaah. Ya. Makanya di sini kita harus menghilangkan sifat penghuni neraka yang tidak pernah ingat mati, yang tidak pernah rindu akhirat, tidak pernah rindu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian apalagi sifat penghuni neraka di dunia? Yang ada di pikiran dia hanya perut, yang ada di pikiran dia hanya kemaluan, itu aja udah. Makan enak, minum enak, rumah megah, kemaluan, laki-laki tampan, perempuan cantik, yang ada di otaknya hanya itu perempuan, laki-laki, harta, fasilitas, gak ada ingat akhirat. Sifat berikutnya apa? Khain, pengkhianat, gak amanah dia. Setiap diberi amanah apapun selalu berkhianat. Khain, pengkhianat, tidak amanah, tidak pernah amanah. Dan itu sifat orang munafik. Idza tumina khan. Setiap diberi amanah selalu khianat. Yang kedua apa? Tama, terlalu ambisi terhadap dunia, ambisi. Tama, diambil dari bahasa Arab. Ambisi terhadap dunia. Kapan saya punya rumah di LA? Kapan saya punya kapan saya punya private jet yang bisa saya ngantar saya ke Amerika? Kapan saya tidak ada pikiran, ya Allah, kapan saya bisa punya masjid? Kapan saya bisa punya pesantren? Kapan saya bisa berbagi sama orang? Ya. Kemudian apa lagi? Yang suka menipu. Yang suka menipu demi mendapatkan harta orang lain atau hak orang lain. Penipu itu sifat penghuni neraka. Makanya jangan sampai wanita yang merupakan penghuni terbesar neraka nipu. Itu udah pasti neraka itu. Waliyadzubillah. Ya. Al-mukhadi, penipu dia. Pura-pura baik tapi hatinya busuk. Penipu maknanya kata ulama dua. Menipu dengan menipu orang, ngambil hartanya, atau menipu mukanya manis, apa kabar ibu, sehat? Dia menipu orang lain, mukanya manis, hatinya busuk. Subhanallah, mudah-mudahan di sini tidak ada. Insya Allah. Senyum kita lahir batin. Ingat, sifat penghuni neraka, dia suka menipu orang lain dengan penampilannya. Ya. Kemudian apa lagi? Buruk akhlaknya. Sifat penghuni neraka adalah orang yang berakhlak buruk. Akhlak baik, nah perhatikan, akhlak buruk itu apa Ustadz? Mari kita kenali si akhlak baik.
Nabi alaihissalam seringkali menyebut akhlak baik. Kata Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, sebab terbesar apa yang menyebabkan orang masuk surga? Kata Nabi dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga dua, takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Bahkan Nabi alaihissalam mengatakan, saya jamin orang itu akan menempati surga paling tinggi. Siapa? Yang mulia akhlaknya. Lalu para ulama berusaha menjelaskan apa itu akhlak yang baik. Lalu disimpulkan, akhlak yang baik itu ya ada 4. Bermanfaat bagi orang lain, badrun nada, tidak menyakiti orang lain, tidak pernah menyakiti, menzalimi orang lain, itu akhlak. Yang ketiga, murah senyum. Orang yang so cemberut, jutek, dia tidak berakhlak. Yang keempat apa? Tidak pernah dendam, memaafkan, tidak pernah menyimpan amarah, benci. Jadi dia orangnya tulus. Kalau dia marah ya sebentar, tapi dia memaafkan. Bisa nyapa lagi, salam lagi. Jadi gitu. Jadi dia pemaaf dan tidak pernah menyimpan dendam. Itu akhlak yang baik. 4. Berarti akhlak buruk apa? Apa tuh akhlak buruk berarti? Tidak pernah bermanfaat bagi orang. Yang ada di pikirannya adalah diri dia dan keluarganya. Egois. Tidak pernah membantu orang lain. Egois. Yang kedua apalah? Menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan tangannya. Selalu bermasalah sama orang. Ketiga, mahal senyum. Sama apa? Sama orang mahal banget. Allahu Akbar. Nah, yang terakhir, berakhlak buruk, pendendam, tidak pernah memaafkan. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Azza Jalla wa Ala sifat penghuni surga insyaallah. Kemudian apa lagi? Nah, ini dia, al-fahish. Ucapannya kotor, lisannya kasar. Kasar, kotor. Al-fahish. Kalau al-faiz pemenang, Bu. Al-fahish, ucapannya kasar dan kotor. Jadi orang yang baik itu laki-laki maupun perempuan tidak bisa jaga mulut, tidak bisa menjaga tutur kata, dia sifatnya seperti sifat penghuni neraka. Kotor, kasar, jorok. Tapi seorang penghuni neraka, penghuni surga, tutur katanya baik, santun, sopan, lembut. Makanya kata ulama, kalau mau tahu akhlak orang, lihat mulutnya. Lihat kalimat yang keluar, baik yang ditulis maupun yang diucapkan. Itu akhlak orang tuh lihat dari apa yang ditulis dan apa yang diucapkan. Akhlak dilihat cerminannya di situ. Tutur kata dan apa yang ditulis. Dan itu juga disebut dengan adab. Kemudian apa lagi sifat penghuni neraka? Al-kadhib, suka bohong. Orang yang suka bohong, maka sifat penghuni neraka ada pada diri dia. Suka bohong. Waliyadzubillah. Bohong, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Kemudian apa lagi? Bakhil, pelit. Sifat penghuni neraka, bakhil, pelit, dan perhitungan. Ya, itulah sifat-sifat penghuni neraka yang harus kita hindari. Dan kita berupaya memiliki sifat-sifat penghuni surga. Dan saya berharap materi ini tidak hanya menjadi wawasan, tapi betul-betul kita praktekkan. Kita jadikan sebagai bahan evaluasi, sehingga kita sebelum Allah wafatkan, kita sudah memiliki sifat penghuni surga. Dan tidak ada sama sekali di dalam diri kita sifat penghuni neraka. Sehingga antara kita dan Allah, antara kita dan surga, hanya dipisahkan oleh kematian. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan kita orang-orang yang Allah ridhai. Semoga Allah Rabbul Alamin mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Akhlak yang baik gimana? Ibu, akhlaknya baik Bu ya? Gimana pertanyaan Ibu? Besan saya meninggal. Tapi Kristen. Terus? Saya dulu pernah sakit hati. Pernah sakit hati? Udah Kristen sakit hati? Karena saya diambil sama beliau. Anaknya? Anak siapa? Anak Ibu diambil sama beliau? Tapi anak Ibu tetap Muslim? Murtad? Allahu Akbar. Sekarang mertuanya meninggal atau besan saya meninggal. Allah. Terkait dengan keikhlasan dan apa itu? Maaf Ibu, waktu dari kecil anak Ibu didik ke agama, kasih akidah. Semuanya sudah saya lakukan. Qadarullah. Sedih wallah, musibah paling besar ketika kita punya anak murtad. Allah musta'an. Dulu saya juga mualaf. Dulu saya Kristen. Oh dulu Ibu Oke, terus apa yang Ibu tanya? Apakah saya harus menurut istilahnya bertandang ke Bertakziah. hadiah? Takziah itu hanya berlaku bagi Muslim. Kata Nabi alaihissalam, hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada 6. Di antaranya idza mata fatba'. Kalau seorang Muslim meninggal, maka kita sama Muslim wajib bertakziah. Jadi kalau yang meninggal dunia atau yang mati kafir, tidak ada kewajiban bertakziah. Kecuali punya pertimbangan dakwah. Di mana saya datang deh supaya anak saya ngelihat saya kemudian bisa kembali ke Islam, mantu saya pun begitu. Kalau ada pertimbangan bisa mengajak, menimbulkan kesan baik untuk tetap bersilaturahim dan membuat mereka tertarik sama Islam, kita datang. Tapi kalau tidak ada, jangan datang. Walaupun tetangga sebelah. Kalau pertimbangannya kemaslahatan, saya datang deh, mudah-mudahan anaknya atau keluarganya melihat kok Islam kok toleransinya tinggi ya. Wah, bagus nih Islam. Ada kesan baik, menimbulkan kesan indah bagi Islam, datang. Tapi kalau tidak ada kesan, tidak boleh. Satu. Yang kedua, kalaupun datang, harus bersih dari unsur haram. Nggak boleh pas datang, haleluya, Yesus. Nggak boleh. Harus bersih. Jadi datang dalam keadaan hening. Kita datang sebentar, dan jangan ada semoga, ya, Allah gantikan lebih baik. Ya nggak ada. Cukup sabar ya. Dah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kalau boleh kita ngomong kayak gitu. Kalau enggak jangan. Nanti cukup sabar. Karena orang kafir yang belum Islam hanya boleh didoakan hidayah. Kalau tidak ada berarti datang dan berkata kepada keluarga yang ditinggalkan, sabar ya, tabah. Gitu. Ya, harus Ibu. Terus. Terutama jangan pernah berhenti doa, Bu. Jangan pernah berhenti doa. Terus doa kepada Allah. Karena Abu Hurairah ibunya musyrik. Ibunya musyrik. Dia doa terus. Dia udah ajak, ayo mak. Saya nggak tahu bahasa Abu Hurairah manggil ibunya apa. Tapi saya terjemahkan emak. Ayo mak. Ayolah ikut. Ngapain saya ikut Muhammad, kata dia. Kamu tahu, dia anak kemarin. Kamu juga bodoh ikut-ikut dia. Ngapain? Ma, ayolah ma. Saya mau surga bersama emak. Enggak. Tiap hari nangis Abu Hurairah. Ya Allah, saya pengen ibu saya Islam. Lalu dia apa? Dia minta doa Rasul. Ya Rasul, doakan ibu saya Islam. Lalu Allah angkat. Rasulullah angkat. Ya Allah, Allah mahdi umma Abu Hurairah. Ya Allah, beri hidayah ibunya Abu Hurairah. Allah ijabah doanya Rasul. Beliau pulang, ibunya acting seolah-olah masih musyrik. Pinter ibu-ibu. Maka ibu-ibu jago acting rata-rata. Padahal nangis, gak punya duit. Tapi gak apa-apa, mak. Udah makan kok. Wallahi.
Wanita paling jago acting ibu. Dia nggak punya uang, tapi dia jual ini 2 jam. Tapi seolah-olah bagi anaknya tuh ibunya punya uang. Gitu. Kita dapat cerita lah dari banyak orang bagaimana ibunya itu berjuang luar biasa. Dia sampai nahan lapar, tapi anaknya penting makan. Ya, ibu udah makan, alhamdulillah, ibu kenyang. Luar biasa itu. Akhirnya apa? Pas datang ke rumah, kata ibunya, dari mana kamu? Pasti dari dia lagi. Kamu udah terpengaruh, acting luar biasa. Kamu sudah terpengaruh oleh si Muhammad, kata dia. Lalu apa? Ibu jangan hina. Ibu tidak tahu Rasulullah itu begini. Dia mengajak kepada kebahagiaan dunia akhirat. Enggak, ibu gak percaya. Kalau perlu saya mau datangi dia, satron itu dia. Gara-gara dia, anak saya jadi rusak. Luar biasa kan actingnya. Akhirnya apa? Terus ibu mau ngapain? Bawa ibu ke dia sekarang. Ngapain? Mau bersyahadat la ilaha illallah. Allah. Jangan berhenti doa. Doa ibu mustajab. Apalagi dia sudah dewasa. Selama tidak ada kelalaian pada orang tua dalam mendidik. Sudah berupaya mengajak. Dan masih hidup dua-duanya, orang tua dan anak. Terus doa. Doa terus. Karena yang susah, kalau sudah rumah tangga, dia lebih cenderung kepada suami. Susah. Ah? Suaminya pendeta? Nggak ngaruh mau pendeta, mau pendetot. Enggak. Anak ibu perempuan? Anaknya berarti anak pendeta? Dia pendeta bukan? Tapi Kristen yang taat? Susah, biasanya susah. Tapi jangan berhenti berdoa, Bu. Terus doa. Takut kenapa, Bu? Baik. Berarti cukup pertanyaannya. Kalau berkenan Ibu Japri, karena ini jatuhnya curhat, Bu. Nanti terus sampai asar nanti nggak kelar. Tolong bedakan pertanyaan dengan curhat. Kalau curhat harus dituntaskan. Kalau pertanyaan kan apa yang nggak tahu dijawab. Kalau ini masuknya dalam curhat. Jadi insya Allah, Bu, Ibu Japri saya akan berikan solusi. Karena terus terang, bapaknya Sandi Aulia itu konsultasi ke saya. Dan beliau sudah Islamkan Sandi Aulia. Sudah Islamkan, tapi ini rahasia. Tapi saya bocorin di sini sebetulnya. Sampai cerai, diislamkan. Sebelum Islam, bapaknya nangis terus ke saya. Ustadz, gimana anak saya? Semuanya kakaknya itu jilbab, muslim. Karena ibunya Manado. Waktu itu pisah, cerai. Ibunya bawa anak yang paling kecil, kakaknya dibawa bapaknya. Gitu. Ya nafsu, maaf Ustadz, saya nafsu. Bapaknya muslim. Maaf, Ustadz, mengenai memaafkan bagaimana? Memaafkan apanya, Bu? Enggak, sama mertua, sama besan memaafkan. Enggak, saya sendiri ke mereka. Apakah saya memaafkan kesalahan mereka? Jangan, Ibu jangan maafkan. Ini orang kafir, Bu. Maafkan terus sama muslim. Rugi, Bu. Ibu tuntut di akhirat. Apalagi anak Ibu diambil. Kalau perlu berantem, Bu, sekalian, Bu. Secara, bukan fisik. Argumen, ya kan? Saya nggak rela anak saya diambil, gitu. Ibu berantem secara argumen, ibu berantem secara apalah, gitu, secara hukum. Ya kalau fisik jangan, Bu, ibu udah umur, nggak, jangan kalau fisik. Jazakallah khair. Cukup ya? Baik, kita tutup majelis dengan bermajelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.